Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrid Bansyah dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan nomor NIM 18051204056. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan untuk melakukan routing dinamik. Seperti yang saya lakukan pada sekitar 2 minggu yang lalu, saya melaksanakan praktek yaitu sebuah routing statik. Nah, di sini saya akan mempraktekkan routing dinamik yang sebaliknya. Nah, apa perbedaan dari routing statik ataupun routing dinamik? Nah, di sini ada untuk static routing itu adalah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Nah, lalu dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table. Jadi ibaratnya ada routing statik itu disetting secara manual, jadi semua entry, IP, terus interface, terus router address dan sebagainya itu kita setting secara manual. Beda dengan routing dinamik yang kita setting beberapa part saja, nanti yang lainnya bisa berganti secara otomatis seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah praktek. Nah, di sini ada skenario. Ini hampir sama ya dengan routing statik yang kita kerjakan kemarin. Jadi di sini saya sudah membuat juga routing seperti ini. Lalu, oke. Kita lanjut ke langkah percobaan. Yang pertama, buat skema jaringan seperti gambar di atas. PC client menggunakan Windows XP, router menggunakan router OS Mikrotik. Lalu yang kedua ada setting IP address di masing-masing interface PC client. Ya, saya belum buka VirtualBox ya. Oh, nggak usah. Jadi kita langsung aja ini jalankan. Oke, mungkin akan saya pause terlebih dahulu untuk menunggu ya. Oke, di sini sudah tersambung semua ya. Kita masuk aja ke PC yang sudah disiapkan, yaitu PC 1. Ini kita diperintahkan untuk men-setting IP address pada masing-masing ya. 12.11.22.21. Oke. Langsung aja masuk ke PC 1. Kita setting ke IP ini. Use the following 192.168.1.2. Oke, 1.2. Atasnya default gateway-nya 192.168.1 dari sini 192.168.1 ini ya tadi ya 12.11.12.11. Oke, kita oke, lalu kita klik oke, kita close. Kita masuk ke PC 2, kita ganti juga TCP IP 192.168.1.2.22. Batasnya default, lalu 192.168.1.21. Benar ya? 2221. Sekarang klik oke. Lalu kita masuk ke PC 3. Kita taruh juga properties CPIP pakai 192.168.1 bukan 1.3.1. Batasnya default masuk 192.168.1.3.2. Benar ya? Kita cek lagi 32
Oh, kebalik. Ini 32, ini 31. Oke. Bagus. Oke, langkah selanjutnya adalah setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Jadi sama kayak kemarin ya routing statis, kita pakai Winbox di sini. Kita cari router yang terhubung. Nah, ini ada. Langsung kita connect. Sama begitu juga PC2. Kita masuk ke Winbox, lalu kita cari router yang tersambung. Kita klik connect. PC3 juga. Oke. Ya. Ini sudah tersambung semua. Masuk ke PC1. Oke, oh iya benar. PC1 kita atur untuk 192, 168, 1124. Oke, itu Ethernet 1 ya itu ya. Setting IP address-nya. IP route. Oh, bukan ini ya. IP yang addresses. Ini kita cek 192, 168, 1124, 1124. Lalu ini agak kita kecilin gini ya. Ini biar lebih enak juga. Oke, kayak gini. Terus ini kita buka routing ini. Oh, bukan. Kita coba buka yang ini. Nah, oke. Lalu settingnya Ethernet 1 benar, udah ya. Ethernet 2-nya benar. Ethernet 3-nya juga sudah benar. Untuk routing listnya sama ya kayak routing static kemarin. Route listnya. Lalu kita masuk ke PC2. Bentar. Oke, untuk IP address-nya. Ini 12.12.2 benar, 23.2 benar, sama 192.621. Oke, benar ya. Oke, jadi kita tutup aja lagi. Ini kita masuk ke PC3. Oh, ini router. Masuk ke PC3. Kita masuk ke IP address. Ini 13.13.3, 23.233, 192.31. Oke, sama semua. Lalu kita lanjut ke yang lainnya. Yang pertama ada pada menu routing OSPF instance default rubah nilai parameter distributed connected route sama dengan S-type 1 di setiap router. Oke, kita ganti yang pertama, kita coba di PC1. PC1 kita masuk ke sini, kita masuk ke routing, lalu OSPF. Sini ada instance ya. Instance kita rubah defaultnya jadi S-type 1 distributed S-type 1. Bukan yang ini. Yang ini. Jadi redistributed connected route. Ini S-type 1. Kita klik OK. Pada menu routing OSPF network. Ini tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Oke. Ini kita tambahkan untuk yang router 1. Ini 12.12.12.0/24 dengan area backbone. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi 13.13.13.0/24. Kita klik OK. Oke, ini untuk PC1 sudah. Kita masuk ke PC2. Kita masuk ke ini ya, routing OSPF. Lalu ke instance, defaultnya kita rubah jadi S-type 1. Kita klik OK. Setelah itu masuk ke network, kita tambahkan
Ini 12.12.12.0/24 areanya backbone. Lalu kita tambahkan lagi 23.23.23.0/24 areanya backbone juga. Ya sudah ya, sudah sama ya. Lalu yang kedua kita masuk ke router 3. Jadi lewat PC3. Ini routing masuk ke OSPF. Untuk instansinya defaultnya kita rubah ke S-Type1 untuk distributed connected-nya. Lalu networknya sama, kita masukkan 13.13.13.0/24 areanya backbone. Lalu 23.23.23.0/24 areanya backbone. Oke. Sebentar. Oke. Ini sudah kita atur seperti ini. Oke, di sini ada contoh-contohnya OSPF. Lalu kita coba untuk pengujian. Yang pertama, amati tabel routing yang terbentuk. Apakah routing semantic box sudah masuk? Oke, kita akan cek di setiap PC. Apakah routingnya sudah masuk? Kita cek ke ini, IP route. Ini ada tulisan 12.12 reachable ether 1, reachable ether 2 ya ini ya. Oh, ini kok bentar. Oh, ini harusnya kan ether 1, lalu ether 3, yang 110 ini, ether 2, ether 1, ether 2. Oke, sebentar, kita akan coba cek terlebih dahulu ya, lewat command prompt. Kita coba ping 192.168.2.2. Oh, bisa kok ternyata. Oh, berarti saya tadi itu kesalahan dalam menyambungkan ya. Kita nggak sama kayak ini. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak harus sama seperti yang ada di contoh ini. Yang penting semuanya bisa tersambung dengan baik. Asalkan nggak bingung gitu aja. 2.2. Ini kita akan coba tracer ya. Tracer dari PC1 ke PC2. Bisa ya. Jadi yang penting itu adalah semuanya bisa terhubung. Kita coba tracer ke PC3. 68.3.2. Bisa juga ya. Jadi mungkin saya salah dalam menghubungkan kabel. Ya, menghubungkan kabel itu mungkin ada kesalahan. Tadi saya nggak tahu kesalahannya di mana. Yang penting di sini kalau kita coba untuk tracer tetap bisa. Jadi kita yang kemarin harus terlalu banyak untuk mengatur IP address, IP route-nya juga kita atur sendiri. Jadi di sini kita cuma masukkan ke routing ini OSPF, lalu kita bisa melakukan tracer ke berbagai PC yang tersambung lah. Di PC2 kita akan coba juga command prompt. Kita coba tracer PC1 ya, 2.168.1.2. Bisa juga. Lalu kita coba tracer ke PC3 168.3.2. Bisa juga. Jadi mungkin untuk menunjukkan hanya PC1 dan PC2 ini sudah menunjukkan kalau mereka saling tersambung satu sama lain. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3 dan lakukan tracer seperti pada langkah pengujian nomor 3. Oke, kita akan coba. Ini kabel jaringan antara router 1 dan router 3 ya. Kita akan coba lewat PC1. Lalu bentar.
Oke, jadi tadi mohon maaf ada kendala sedikit. Jadi ini tugas, coba putus kabel jaringan antara router 1 dan router 3. Oke, kita masuk ke CNS 3-nya. Nah, di sini kita ini ya, kabel yang ini ya. Kita coba putuskan. Delete. Nah, gimana caranya dari PC1 ke PC3 apakah bisa tersambung atau mentracer seperti itu. Kita coba dari PC1, close dulu ini. Lalu, oke, kita coba tracer ke PC3 62.168.3.1. Ya, benar 3.1 ya. Ternyata destinasinya unreachable ya. Jadi tidak bisa tersambung. Sebentar. Oh, ada kesalahan yang saya tuju ini. Ternyata gateway-nya. Pantesan kok nggak bisa. 2.168.3.2. Iya benar ya. 2.2 ya benar. Oh ternyata sama saja. Ternyata destination host-nya unreachable juga ya. Bentar mungkin. Bentar. Oke, setelah saya otak-atik, padahal semuanya sudah sesuai dengan ini, namun untuk tracer ke PC3 masih tetap tidak bisa dilakukan. Ini saya juga masih mencari-cari apa kesalahan dari ini. Cuman kalau saya jelaskan secara manual, nanti kalau semisal ini ya, kalau semisal PC1 ingin menghubungkan dengan PC3, itu dia bisa melewati router 1 terlebih dahulu, masuk menuju ke router 2, lalu dari router 2 disambungkan ke router 3, dari router 3 baru menuju ke PC3, yang seperti itu. Dari sini tadi saya kurang tahu kenapa kok nggak bisa, padahal sudah apa ya, sudah benar-benar tersambung. Atau mungkin ada salah kabel dan sebagainya, mungkin saya nggak sadar di situ. Cuman di sini destination host unreachable, jadi tidak bisa keluar. Dan gateway-nya pun sudah saya cek lagi dan sebagainya, tapi tetap tidak ada masalah sebenarnya. Maka dari itu saya agak kebingungan di sini. Ada kesalahan di mananya? Apakah di bagian PC2-nya yang tidak bisa masuk, tidak bisa dijangkau maksud saya, atau dari apa ya, dari PC1 yang tidak bisa keluar seperti itu. Jadi mungkin segitu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.